lagi bareng Fasa lagi, YouTuber ibu dan anak yang paling kece pada Depok sejagat raya. Asik. Nah, kali ini aku mau review popok. Kayak minggu lalu, minggu serinya minyak telur, essential oil, segala kutus-kutus yang living, minyak telur banyak banget gue review. Sekarang gue baru balik lagi ke popok. Ya, Fasa lagi yang nggak jauh ya dari popok, minyak telur, dan keperluan bayi lainnya. Semoga kalian nggak enak. Ini gue mau review nih. Gue ketawa dulu ya. Nih, popok sayangku. Popok ini ada Gun Smile Baby, ini ada Happy Nappy, ini ada Sensi Dry Pen. Ini popok dalam waktu dekat ini, gimana ya ngomongnya? Dalam beberapa waktu terakhir ini yang gue konsumsi, anak gue pakai, konsumsi dimakan. Ini yang dipakai oleh Kela gitu sayangku. Gun Smile Baby, Sensi, dan Happy Nappy ya. Gue tuh ya, gimana ya? Jadi dari semua popok sebenarnya udah gue pakai dulu semuanya, terus gue sisain 1 biji. Kemudian 1 bijinya itu buat gue review, gue kasih lihat ke kalian kayak begini nih, kayak bisa gue pegang, gue kasih lihat biar lebih real gitu ya. Tapi agaknya kemarin tuh banyak Kela si Septi udah bilang Kak popok habis. Terus kemudian gue juga kemarin ribet lah ya. Akhirnya gue sampai beli popok tuh di Alfamart karena memang ribet. Jadi si Septi itu ngambilin satu-satu popok yang sudah disediakan terakhir untuk review di popok-popok ini. Jadinya habis. Yang pertama kita masuk ke Smile Baby. Ini sebenarnya kalian udah tahu ya, kalau gue pencinta Gun gitu ya. Ini saking gue cintanya sama Gun, walaupun tidak ada ukurannya, tetap gue beli merek Gun. Ini bayangin gue beli merek XL, yang mana si Kela bisa pakai M, jadi dia naik 2 tingkat dari L hingga XL. Ya itu dia, saking gue sukanya sama Gun ya. Si Gun sendiri ini masih ada sisa 1 nih di sini ya, nih yang ini. Tapi ini sendiri yang kemasan yang M, bukan yang XL gitu ya. Gue sangat suka ini karena dia tipis, dia nggak gembel, dan dia enak ya, karetnya tuh dia elastis banget dan nggak bikin Kela ruam gitu. Harganya juga sangat-sangat affordable, sangat ekonomis. Menurut gue dia popok yang ekonomis yang nggak ada lawannya. Menurut gue tuh kayak di hati gue kayak nggak ada lawannya. Memang kayak Happy Nappy, apa nih mereknya? Happy Nappy, Baby Happy gitu miripnya. Happy Nappy, Baby Happy, Cherry, segala macam gue udah cobain. Bahkan Cherries juga udah gue mau review, popoknya juga udah dipakai. Gimana dong nih ya si Gun ini. Gue suka banget ya, karena gini deh, kalau misalnya gue bilang apa bedanya sama yang lain, sebenarnya bedanya tidak terlalu jomplang banget. Tapi ketika lo pakai sesuatu terus kayak lo klik gitu ya, entah kenapa kayak dapet aja chemistry-nya. Ya elah, kayak nyari pacar. Nah, pokoknya gue suka ya sama Gun. Terus buat apa Kak gue nonton video lo kalau lo cuma bilang gue suka sama Gun? Ya tadi gue jelasin, pokoknya ini karetnya enak, elastis, dirobeknya gampang, dan dia nggak bocor. Kemasannya bagian dalamnya cukup lembut, bagian luarnya ya nggak lembut-lembut amat, tapi nggak kasar-kasar amat, masih layak banget gitu ya. Harganya gue lupa berapa, nanti gue akan tulis semuanya di layar, satu boxnya berapa dan per itemnya berapa seperti biasa. Anyway, ini background gue baru demi kalian biar nggak suram, karena ketika gue nonton video gue ya kok abu-abu semua, kayaknya gelap, jadi gue butuh sesuatu yang cerah. That's why gue pakai nih background putih gue ya. Kemudian popok berikutnya yang mungkin belum pernah gue sebut adalah si sayangku. Ini juga buat subscriber gue, follower gue yang subscribe gue dan follow gue, ngasih tahu gue Kak tolong review sayangku di toko susu Mitra ada. Akhirnya gue datanglah ke toko susu Mitra dan bener ada si sayangku ini. Ini ukuran L, ini 9 sampai 14 kilo. Si Kela itu ukurannya sekarang 10 kilo. Maksud gue berat badannya 10 kilo. Dia bisa pakai M, bisa pakai L, tergantung range daripada si popoknya ini ya. Nah, untuk si sayangku ini dia lembut. Gue tidak ada ininya popoknya, jadi gue kadang bingung kalau ngomong sama kalian. Walaupun memang sudah gue mention di otak gue apa yang menjadi kekurangan dia dan kelebihan dia. Jadi untuk bagian luar, bagian dalamnya dia standar ya. Dia kategori popok yang standar, yang cukup ekonomis. Harganya juga nggak mahal gitu. Nanti gue taruh di layar karena harganya gue lupa.
gitu ya. Ini satu kemasan isinya 32 dan dia gampang dirobek nih, lihat nih. Easy to remove. Iya, udah bener gitu ya. Kemudian di bagian kanan kirinya itu dia juga ada nih, si sayangku ini bagian depan, bagian luarnya gue nggak ada komplain, cukup standar dan tidak ada yang wow menurut gue. Tapi menurut gue yang gue notice daripada popok sayangku ini adalah ketika si anak gue pakai popoknya, terus kemudian gue ganti, dia itu cuman basah atau fullnya di bagian depan aja. Jadi daya tampungnya dia tuh nggak menyerap dari ujung depan hingga ujung belakang, tapi cuman di bagian depan aja, di satu sisi aja. That's why itu yang gue notice, oh iya si sayangku ternyata begini gitu ya. Jadi menurut gue ya si sayangku memang tidak menimbulkan ruam di anak gue, ya memang juga nggak bocor di anak gue. Tapi ketika gue copot ya itu tadi kayak gengges aja, jadi bagian belakangnya tuh kayak kering, bagian depannya doang gitu yang basah, jadinya kayak dia ngegembel aja di bagian depannya gitu ya. Notice gue daripada sayangku, that's why kayaknya ya udah gue cukup tahu aja sayangku begitu ya, gue nggak usah beli lagi, ya udah nggak apa-apa. Tapi maksudnya kalau mentok-mentok memang nggak ada popok, stok gue pakai sayangku, gue juga nggak jadi masalah selama memang tidak menimbulkan ruam dan tidak bocor di anak gue ya. Nah jadi notice gue cuma tadi itu memang tidak nyebar, jadi begitu ada pipis mungkin anak gue jadi keserapnya di situ aja, jadi nggak nyebar ke belakang, sayang aja menurut aku ya. Kemudian si Happy Nappy juga kayaknya udah gue review ya. Kalian nonton aja video Happy Nappy-ku secara lengkapnya di videoku yang lain, karena aku udah bikin reviewnya secara terpisah dan cukup lengkap ya gitu kan ya. Di buktinya kalau memang aku udah repurchase lagi dan memang gue tidak ada masalah dengan si Happy Nappy ini, suka-suka aja. Harganya cukup affordable juga gitu ya. Kemudian oh ya, ini juga dia tuh bentuknya lucu, ada si Kero-Keropi yang ini dia kerja sama Sanrio kalau gue nggak salah ya. Ya benar, ada Sanrio license-nya di sini. Kemudian dua popok baru yang gue coba adalah, baru pertama kali gue coba sekarang adalah si sayangku dan si Sensi. Sebenarnya udah lama gue pengen beli Sensi karena di toko-toko keperluan bayi memang cukup banyak Sensi. Tapi karena gue udah langganan ya ke toko susu itu, mungkin toko susu itu nggak enak kalau memang barangnya kurang bagus dijual ke gue gitu ya. Dia bilang, "Mbak, Sensi gimana? Kayaknya kurang deh Kak, banyak yang komplain." Dia bilang begitu. Tapi subscriber gue, kalian itu banyak nanya, "Kak, Sensi." Ada yang bilang bagus, ada yang pengen coba segala macam. Ya udah gue beli aja toh, ya udahlah ya sekalian gue coba gitu. Si Sensi ini gue coba yang ukuran M7 hingga 12 gitu kan ya. Tulisannya extra soft, extra lembut ya. Kemudian quick dry gitu. Kalau kalian tanya ke gue, kalian suka kakak mau beli lagi Sensi nggak? Gue bilang enggak. Kenapa? Karena bocor. Yes, di Kela bocor. Syaratnya kalau popok itu mau gue beli lagi adalah tidak menimbulkan ruam di Kela dan tidak bocor. Kemudian nggak gembel ya. Tapi si Sensi ini bocor gitu ya. Tapi yang gue notice, kalau misalnya si sayangku tadi gue bilang sama kalian, cuma bagian depannya aja yang menyerap pipis atau kencingnya si bayi. Kalau si Sensi ini bagusnya dia itu nyerap. Jadi kalau misalnya dibuka popok anak gue dari depan hingga belakang itu full dengan pipis gitu. Jadi dia daya serapnya itu menurut gue luar biasa karena dari depan hingga belakang rata. Tapi ketika udah penuh dengan pipis, dia ngegembel, jadi kayak mekar gitu. Kayak mekar, gue nggak tahu isi dalam lapisannya popok itu apa, tapi mekar. Bagusnya memang dia nyerap rata, dari depan ke belakang tuh basah semua. Tapi jeleknya dia tuh mekar, jadi tebel. Nah ketika udah tebel itu, dari sisi samping-sampingnya itu selalu bocor. Gue pakai nggak sekali dua kali nih, karena udah habis ya. Kalian jelas gue pakai sampai habis gitu ya. Memang bocor. Walaupun bocor kok dipakai lagi Kak? Ya karena kalau siang gitu gue pakai lagi, jadi gue kurangin aja durasinya. Misalnya kalau misalnya 5 jam sekali apa 6 jam sekali ganti popok, dikurangin. Jadi kayak lebih sering aja ganti popoknya supaya dia meminimalisir, supaya memang nggak terlalu banyak pipisnya sehingga nggak bocor gitu. Jadi 2 jam sekali, 3 jam sekali untuk ngabisin stok ini aja. Kalau daya serapnya luar biasa bagus, tapi kenapa bisa mekar itu mungkin bisa diimprovisasi lagi kenapa bisa mekar. Kemudian kenapa juga bisa bocor di samping gitu. Untuk daya lembut,
Untuk kelembutannya segala macam standar, nggak ada yang nyangkut di otak gue. Oh ini lembut banget, ini bagus banget, nggak ada yang kayak gitu. Yang gue notice memang dia luar biasa nyerapnya, tapi dia gembel dan dia juga bocor gitu. Kalau sayangku cuma satu titik, si Sensi semua titik tapi bocor gitu. Nah itu aja kayaknya review dari keempat popok gue ini. Untuk harganya berapa, per itemnya berapa, belinya di mana, kalian bisa, kalau belinya ini semuanya gue beli di toko susu Mitra. Ada cabangnya di Cipinang, Pondok Kelapa, dan di Buaran kalau nggak salah. Gue sering banget beli di situ. Ini nanti gue cek dulu harganya berapa. Nanti gue akan insert di bagian layar seperti biasa. So guys, kalau kalian ada pertanyaan, ada review, ada komen segala macam terkait popok dan ke ibu dan keanakan, silahkan tinggal komen di bawah. Jangan lupa di like, di subscribe video, dan di follow @raitaelva Instagram aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.